Oke, hello guys, jumpa lagi bersama saya dengan si Boy. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan membandingkan dua buah prosesor ya, satu dari AMD dan satu dari Intel. Dan di sini sudah saya siapkan ya, AMD A10 7850K melawan Intel Core i7 4770K. Kira-kira di antara kedua prosesor ini mana yang lebih bagus dan lebih menonjol ya? Oke, langsung saja guys. Untuk harga mungkin kita terakhiran aja ya. Ini udah terlihat sebetulnya harganya, lihat sekitar 700 atau 800 ribuan lah untuk AMD A10 7850K. Dan untuk Intel i7 ya 4770 itu sekitar 2 jutaan guys. Oke, berbeda jauh ya guys untuk harga, hampir 3 kali lipat. Oke, lanjut ke bawah guys. Oke, di sini sudah dijelaskan gue di atas, yang pemenang perbandingan itu adalah Intel ya, yang AMD 48 dan yang Intel 51 poin. Oke, kenapa bisa demikian? Ikuti video ini sampai dengan. Oke guys, alasannya di sini ada beberapa penjelasan ya, mengapa Intel Core i7 4770 lebih unggul dibandingkan dengan AMD A10 ya. Oke, yang pertama CPU dan thread-nya ya berbeda 2 kalinya. Yang Intel itu sudah menggunakan 8 thread, sedangkan yang AMD A10 hanya 4 thread. Sedangkan dimana kalau misalkan lebih tinggi threads-nya atau lebih banyak threads-nya itu lebih unggul ketika kita menggunakan aplikasi banyak atau lebih dikenal dengan multitasking ya, dan lebih bertenaga ya guys itu. Kemudian ukuran semikonduktor ya. Nah, di sini semakin kecil semikonduktornya itu semakin bagus, menandakan bahwa prosesor itu lebih modern dan lebih maju ya. Nah, di sini yang unggul Intel. Intel itu 22 nanometer dan AMD 28 ya, beda 6 ya poinnya. Poin tapi selisihnya ya maksudnya. Kemudian hasil pasmark ternyata memang jauh lebih tinggi, 24,07% Intel yang unggul ya. Jadi lihat 70.000 ya berbanding 50 ribuan, 56 ribuan ya. Dan TDP-nya di sini lebih rendah Intel ya. Semakin rendah TDP-nya, tidak mudah panas dan tentunya pasti akan mengkonsumsi sedikit energi atau daya gitu ya. Kemudian pas signalnya juga lebih menang Intel ya. Kemudian menggunakan multi threading, sedangkan berikutnya juga pasmarknya juga lebih bagus ketika di overclocking ya. Performanya bisa didongkrak hampir 20% ya, jadi 8.004 versus 6 ribuan ya. Tuh, jadi walaupun di overclock jadi Intel lebih unggul ya. Kayak alasan di bawahnya di sini ada nggak ya guys? Kita cari dulu. Nah, di sini lebih jelas tuh ya. Ukuran semikonduktor ada, lihat lebih jelas. Kalau tadi cuma semacam spesifikasi singkat gitu ya, atau review singkatnya, ini ada untuk biar lebih jelas ya. Ukuran Intel 28 bukan Intel ya. Yang tar. Sepertinya yang merah itu adalah yang Intel ya. Yang Intel ya sepertinya. Oh, ternyata yang merah itu ternyata itu Intel ya guys. Yang merah ini 22 nanometer itu Intel. Nah, semakin kecil semakin bagus ya. Kemudian apa namanya, kecepatan GPU clock itu lebih apa ya, lebih menang apa nih, yang biru ya. Yang biru itu dia AMD guys ya. Kemudian TDP nya lebih menang yang merah itu Intel. Suhu apa nih, suhu lebih menang, lebih adem sih Intel ya. Mungkin yang AMD belum diketahui. PCIe 3 sama aja, versi direct-nya. Kalau yang AMD itu udah direct 12, kalau yang Intel itu direct 11.1 ya. Nah, kemudian versi OpenGL ya. Kalau yang ini diketahui yang AMD. Oh maaf, kebalik, tidak diketahui. Yang diketahui hanya Intel 4 ya. Soalnya yang merah itu Intel. Turbo GPU
apalagi nih guys. Oke, masih ada ke bawah ternyata ya guys. Oke, Turbo GPU masih menang Intel ya. Yang merah Intel, ingat ya guys. Nah, jumlah transistor lebih menang yang mana nih? Lebih menang yang biru ya. Yang biru itu AMD, harusnya menang yang AMD. Oke, tapi di atas beda ya. Oke, ini singkatnya ya. Oke guys, ini juga cache atau MB dalam penyimpanan sementara di prosesor lebih tinggi yang Intel sepertinya sih. AMD ya guys. 4 banding 1 ya untuk cache L2, sedangkan cache L3 nya lebih menang Intel. Yang merah itu Intel. Cache L1 sama aja. Nah, pusat L2 ini saya nggak ngerti apa guys. Apalagi nih? Di bawahnya kecepatan memori RAM lebih kenceng yang AMD ya. Ke bawahnya sama ke bawahnya guys. Hasil pasmak lebih menang yang Intel, yang merah itu Intel guys, 7402 ya. Hasil pasmak juga masih menang Intel 2148. Geekbench apa sih, nggak ngerti ya. Menang Intel ya. Oh, yang merah itu Intel. Oke. Menurut kalau dilanjutkan masih banyak ya guys. Kita singkat aja lah, gak usah banyak-banyak. Nah, kalau dari segi kinerja, segi tenaga, dan segi performa, jujur kalau saya sendiri itu lebih senang dan lebih condong untuk memilih ke Intel ya guys, karena lebih banyak yang diunggulkan. Yang tadi saya sebutkan di bawah lebih detailnya ya. Silahkan kalian scroll lagi tadi yang tadi saya jelaskan, di sini juga ada. Kemudian kalau misalkan dilihat dari segi dompet ataupun dana ya guys, itu kembali lagi ke masing-masing kalian ya guys, tergantung disesuaikan dengan dananya atau budgetnya. Kalau misalkan ada budget lebih, ya kenapa nggak pilih yang Intel dibandingkan dengan yang AMD. Sedangkan kalau budgetnya yang pas-pasan, menurut saya AMD juga sudah cukup ya, apalagi AMD seri tertinggi dari generasi A itu A10. Menurut saya udah cukup baik ya, apalagi AMD A10 ini sudah dibekali dengan GPU AMD apa ya kalau nggak salah tuh, AMD apa tuh, apa 7 ya, R7 kalau nggak tuh, AMD nya itu udah ada GPU nya ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen main game atau ya gaming yang membutuhkan VGA ya, itu kalau pakai AMD kalian nggak usah pakai VGA eksternal tambahan, karena di dalam CPU atau prosesornya itu dia sudah ada GPU bawaan di prosesornya ya guys. Jadi bisa lebih hemat lah, tetapi kalian sudah bisa memainkan banyak game gitu ya. Sedangkan kalau di Intel yang ini menurut saya sih, kalau dari dana itu bagi kalian yang anak-anak sultan dan anak-anak yang punya kelebihan gitulah ya, apalagi yang mungkin uang jajannya banyak atau mungkin berpenghasilan ya sudah cukup gitulah, itu yang Intel guys ya. Karena kalau mau main gaming, Intel itu harus wajib beli VGA eksternal. Oke, itu aja guys, singkat aja ya. Mungkin di sini saya bukan ahli dari PC ataupun ya master gitu. Di sini saya hanya coba-coba, hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Bagi kalian yang mempunyai komentar berbeda, silakan komen di bawah ini ya guys. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. See you later. Bye-bye.